Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Sebelum kita lanjut videonya, saya ucapkan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah dengan setia mendukung channel ini. Dan untuk saudara-saudaraku yang masih mencari kebenaran, saya berdoa semoga kalian menemukan kebenaran yang sejati dan kebenaran itu dapat membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Kali ini saya ingin kita menyimak salah satu video dari Pak Ibnu Kalam, logika-logika sederhana dari Pak Ibnu Kalam, dan kita akan berkomentar tentang beberapa hal, juga memberikan bukti terkait apa yang dibicarakan oleh Pak Ibnu Kalam. Jadi Pak Ibnu Kalam ini mereaksi atau merespon salah satu kajian dari Pak Gracia Pelo tentang Quran surah 4 ayat 24. Tetapi kita tidak akan melihatnya secara utuh. Saya hanya ingin berkomentar. Saya tertarik dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ibnu Kalam. Misalnya terkait dengan agama Islam itu akan ditolong oleh orang-orang yang non-Islam seperti mungkin Yahudi atau Kristen Nasrani menurut mereka. Dan juga terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh baginda, oleh Muhammad, yang katanya Pak Ibnu Kalam itu tidak taat terhadap Allah sendiri. Nah, mari kita simak saja videonya. Lalu kita akan buka beberapa hal terkait perkataan Pak Ibnu Kalam. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi kalau bagi saya itu kalau orang Kristen menjelaskan sesuatu dan memang itu sesuai dengan Al-Quran, saya percaya. Jadi saya percaya kepada Pak Gracia Pelo terkait dengan Quran surah 4 ayat ke-24. Ya. Saya percaya penjelasannya itu benar karena saya cek di kitab tafsir benar. Ya. Saya cek di Al-Quran juga benar. Ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, terkadang itu dan memang ada itu hadisnya pernah saya baca waktu saya sekolah itu. Sebentar, sebelum lanjut. Jadi, ini merupakan salah satu contoh yang baik dari Pak Ibnu Kalam, yaitu dengan mengecek kembali atau memeriksa kembali apa yang dikatakan ketika ada orang yang mengkritisi tentang imannya atau tentang Islam. Dan juga harus dicontoh oleh saudara-saudara muslim yang lain. Jangan hanya suka memframing bahwa kamu mengkritik Islam, kamu Islamofobia dan lain sebagainya. Tidak perlu memframing. Ketika ada suatu kritikan kepada Islam, maka apa yang harus kalian lakukan yaitu mengecek kembali atau recheck kembali, melakukan pengecekan ulang terhadap sumber-sumber yang dibacakan oleh orang-orang yang mengkritisi Islam. Dan ini adalah salah satu contoh yang bagus dari Pak Ibnu Kalam, yaitu mengecek ulang apa yang dikatakan oleh Pak Gracia Pelo terkait dengan kajiannya dalam Quran surah 4 ayat 24 yang dibahas oleh Pak Gracia Pelo dan direspon oleh Pak Ibnu Kalam. Nah, kita lanjut lagi. Dulu. Waktu saya sekolah agama dulu itu ada itu hadis berbunyi begini. Di masa yang akan datang nanti. Jadi Nabi Muhammad waktu hidup, sewaktu masih hidup itu pernah ngomong bahwa agama Islam ini, yang maksudnya kira-kira begini, agama Islam ini nantinya ditolong oleh orang-orang non-muslim. Agamanya Nabi Muhammad itu nanti ditolong oleh orang-orang muslim, non-muslim. Artinya begini, penjelasan dari orang-orang non-muslim itu lebih bisa diterima daripada penjelasan dari seorang muslim. Nah, itu memang ada hadisnya itu. Ya memang ada hadisnya. Jadi wajar kalau saya percaya. Wajar kalau saya percaya karena ada hadisnya. Ada hadisnya. Ya. Siapa lagi nih? Iya, daeng siap ke kontekan mana ada betul. Sebentar, sebelum kita lanjut, terkait dengan hadis yang menurut Pak Ibnu Kalam bahwa agama Islam atau agamanya Muhammad itu akan ditolong oleh orang-orang non-muslim, itu saya sedang mencari hadisnya. Saya sedang mencari hadisnya, itu hadis di mana untuk cek lagi apakah yang dikatakan Pak Ibnu Kalam ini ada benarnya atau gimana, saya tidak tahu. Tapi menurut Pak Ibnu Kalam bahwa ada hadis yang berbunyi demikian bahwa agama Islam akan ditolong
oleh orang-orang non-Islam. Kalau saudara-saudara tahu silakan tulis di kolom komentar biar kita sama-sama belajar. Kita lanjut lagi. dunia. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, jadi diperlukan sekali kejujuran seorang muslim itu, seorang Islam itu untuk belajar juga kepada ahli kitab. Jadi, menurut Pak Ibnu Kalam, butuh kejujuran dari orang muslim untuk juga belajar dari ahli kitab. Alasannya apa? Mari kita lihat alasannya. Apalagi memang ada perintahnya di dalam Al-Quran. Ya, ada perintah itu dalam Al-Quran. Kalau kamu ragu, bertanyalah kepada ahli kitab. Yang menjadi masalah itu di Nabi Muhammad. Di Nabi Muhammad. Sewaktu Nabi Muhammad itu diingatkan ayat itu, wahai Nabi Muhammad, ada ayat berbunyi begini, bahwa kita harus bertanya kepada ahli kitab. Waktu itu Nabi Muhammad menolak. Jadi kalau dipikir-pikir, secara logika Nabi Muhammad juga tidak taat kepada Allah. Nabi Muhammad tidak taat kepada Allah. Seharusnya Nabi Muhammad taat kepada Allah. Seharusnya Nabi Muhammad taat kepada Allah. Ya. Ikutilah Pak Ibnu Kalam. Jadi kadang-kadang saudara-saudara sekalian, saya merasa heran biasa dengan ayat-ayat seperti itu. Kenapa ayat-ayat seperti itu kurang dijelaskan oleh ulama? Ya. Seharusnya ulama itu juga ikut berpikir, ulama di Indonesia. Kenapa ada ayat perintah di dalam Al-Quran tidak dilaksanakan oleh Nabi Muhammad? Ya. Kenapa ada perintah di dalam Al-Quran tidak dilaksanakan oleh Nabi Muhammad? Padahal itu perintah Allah. Perintah Allah itu. Kalau kau ragu, bertanyalah kepada ahli kitab. Ya, banyak keraguan itu di dalam Al-Quran. Ada misalnya Allah di dalam Al-Quran itu dapat dikatakan tidak maha tahu, karena beliau Allah di dalam Al-Quran itu, di dalam Quran surat Yunus itu, ya, Allah Yunus itu diutus kepada orang yang jumlahnya lebih 1000, ya. Nah, itu menjadi tanda tanya. Kemudian di dalam Al-Quran seperti yang kemarin-kemarin itu, ya, masa ada orang melahirkan di bawah pohon kurma. Tapi biasanya kalau saya berdebat dengan orang Kristen, kalau pohon kurma itu saya tafsir di situ bahwa Yesus itu lahir pada waktu pohon kurma berbuah. Tapi kalau saya rubah seperti itu, Al-Quran itu berarti saya yang lebih tahu dari Allah. Karena kalau di situ Allah mengatakan dilahirkan. Ya. Jadi kalau dulu itu saya berdebat dengan orang Kristen, saya berposisi di Islam, saya katakan bahwa informasi dari Allah itu terkait dengan Yesus dilahirkan di bawah pohon kurma, itu adalah penjelasan bahwa Tuhan Yesus dilahirkan pada waktu pohon kurma berbuah. Apa salahnya melahirkan di bawah pohon kurma, Pak Ibnu? Apa salahnya melahirkan di bawah pohon kurma? Ya, agak aneh saja. Yang menjadi aneh itu karena digoyang-goyangkan, diperintahkan untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma. Melahirkan di bawah pohon kurma tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu digoyang-goyangkan pohon kurma itu. Jadi kalau dulu itu saya berdebat dengan orang Kristen, saya katakan Tuhan Yesus lahir itu pada waktu pohon kurma berbuah. Jadi saya menghilangkan digoyang-goyangkan. Jadi digoyang-goyangkan itu saya hilangkan. Begitu caranya dulu saya memahami ayat itu supaya saya memuliakan ayat itu. Karena kalau mau dipahami secara teks itu, wah, bermasalah. Oke, itu hanya tambahan saja untuk saudara-saudara. Tapi saya tidak akan komentari bagian situ. Itu nanti kalian komentar sendiri apa tanggapan kalian tentang
Isa ya, bukan Yesus. Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Itu kalian tulis komentar kalian, tanggapan kalian seperti apa. Nah, terkait dengan apa yang dikatakan logika sederhana dari Pak Ibnu Kalam tadi bahwa ada ayat yang menyatakan mereka, Muhammad, ketika kamu ragu, kamu bertanya kepada ahli-ahli kitab. Dan itu diingatkan, menurut Pak Ibnu Kalam ada hadis yang menyatakan bahwa itu diingatkan kepada Nabi. Dan Nabi nampaknya tidak taat terhadap ayat itu. Dan Pak Ibnu Kalam menyimpulkan bahwa kok bisa Nabi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini tidak dijelaskan oleh para ulama begitu. Nah, saya menemukan beberapa hadis terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ibnu Kalam, tetapi ini dari Ibn Abbas. Nanti ada lagi dari Muhammad. Ibn Abbas mengatakan seperti ini. Bagaimana kalian bertanya ahli kitab padahal kitab kalian yang diturunkan kepada, ini dalam hadis Sahih Bukhari 6815. Padahal kitab kalian diturunkan kepada Nabi, kepada Rasulullah lebih baru kemurniannya dan belum terkotori, sedang ahlu kitab menceritakan kepada kalian dengan mengubah-ubah kitabullah dan menggantinya, dan mereka tulis Alkitab dengan tangannya dan mereka katakan ini dari sisi Allah untuk mereka tukar dengan harga yang sedikit. Tidak sebaiknya kah ilmu yang kalian miliki mencegah kalian dari bertanya kepada mereka? Tidak, demi Allah, takkan kulihat lagi seorang di antara mereka bertanya kalian tentang yang diturunkan kepada kalian. Jadi itu di dalam Sahih Bukhari 6815, juga terdapat dalam Sahih Bukhari 6968, ada juga dalam 6969. Nah, di sini poinnya adalah Ibn Abbas bertanya, Ibn Abbas heran, kenapa kalian bertanya kepada ahli kitab? Bukankah kalian sudah memiliki kitab yang diturunkan kepada Muhammad dan katanya tidak terkotori atau masih murni. Lalu Ibn Abbas mengatakan bahwa tidak sebaiknya kah ilmu yang kalian miliki untuk mencegah kalian bertanya kepada mereka, kepada ahli kitab. Ini dari Ibn Abbas. Jadi sahabat Nabi sendiri nampaknya mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala kalau mengikuti apa logika dari Pak Ibnu Kalam, ya kan di dalam Al-Qur'an ada ayat yang mengatakan bahwa kalau kamu ragu bertanyalah kepada ahli kitab. Nah, sedangkan sahabat Nabi ini sendiri mengatakan bahwa tidak usah bertanya kepada ahli kitab karena kalian memiliki kitab yang katanya masih murni dan belum terkotori. Nah, itu dari sahabat Nabi ya, Ibn Abbas ya. Kita lihat lagi dari perkataan Nabi sendiri di dalam Sahih Bukhari 6700. Bentar. Nah, kita copy saja ya. Ini karena saya ambil dari link biar saudara-saudara mengatakan bahwa itu kan link. Nah, kita copy langsung saja ke dalam hadisnya. Ini hadisnya. Bentar. Sahih Bukhari 6987. Oke, kita enter. Sebentar. Atau kita copy ini aja. Oh, sebentar. Sorry. Oke, Sahih Bukhari 6987. Ini mungkin ini yang dimaksudkan oleh Pak Ibnu Kalam. Abu Salama dari Abu Hurairah berkata, ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan mereka menafsirkannya dengan bahasa Arab untuk pemeluk Islam. Spontan Rasulullah bersabda, jangan kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakan mereka. Katakan saja kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan. Itu juga terdapat dalam Bukhari 6814. Dikatakan bahwa jangan kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula kalian mendustakannya. Dan katakan saja kami beriman kepada Allah, dalam kurung kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami.
dan yang diturunkan kepadamu. Jadi di sini Muhammad ingin mengatakan begini, bahwa kalian tidak perlu membenarkan apa yang dikatakan oleh ahli kitab, tapi jangan pula kalian dustakan. Artinya bahwa Muhammad tidak memberikan jawaban yang pasti. Karena kalau misalnya kalian tidak membenarkan, tapi jangan pula kalian mendustakan, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah Muhammad sendiri meragukan apa yang dikatakan oleh ahli kitab, dan mengikuti logika dari Pak Ibnu Kalam, bahwa kalau dia meragukan apa yang dikatakan oleh para ahli kitab, maka sebenarnya dia meragukan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yakin dengan apa yang dikatakan oleh ahli kitab. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah bahwa kalau kamu ragu Muhammad, kamu tanyakan kepada ahli kitab. Dan sesuai dengan logika Pak Ibnu Kalam, bahwa memang benar Muhammad sendiri tidak taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Al-Qur'an sendiri. Karena itulah yang dikatakan oleh Al-Qur'an. Kalau kamu ragu, tanyakan kepada ahli kitab. Tapi sebaliknya Muhammad tidak mau. Muhammad hanya berkata, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan. Bahkan dia mengatakan, jangan kalian membenarkan ahli kitab. Jangan kalian membenarkan ahli kitab. Dan jangan pula mendustakan mereka. Artinya apa? Dia ragu dengan ahli kitab. Dan kalau dia ragu dengan ahli kitab, maka logika kesimpulannya dia juga ragu dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Simple. Itu logika yang sangat simpel. Dan menurut Pak Ibnu Kalam, seperti yang tadi Pak Ibnu Kalam katakan, mengapa Muhammad itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kan di dalam ayat Quran itu terdapat dengan jelas mengatakan hal demikian. Nah, bukan hanya itu, ketidaktaatan, poin dari Pak Ibnu Kalam tentang ketidaktaatan Muhammad terhadap Allah Subhanahu wa taala atau terhadap Al-Qur'an sendiri bukan hanya terdapat di dalam hal seperti itu, melainkan juga terdapat dalam hal seperti ini. Saya tunjukkan. Di dalam Quran Al-Baqarah 222 dikatakan, dan mereka menanyakan kepadamu dalam kurung Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka, maksudnya melakukan hubungan dengan mereka sesuai dengan dalam kurung ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Ini adalah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala melarang muslim untuk mendekati wanita yang sedang haid atau istrinya yang sedang haid. Tapi apa yang dilakukan oleh sang baginda, oleh Muhammad sendiri? Kita lihat di dalam beberapa hadis ini, saya catat beberapa hadis. Misalnya dalam Sahih Bukhari 290, ini dari Aisyah. Dari Aisyah dia berkata, aku dan Nabi pernah mandi bersama dari satu bejana. Saat itu kami berdua sedang junub. Beliau juga pernah memerintahkan aku mengenakan kain, lalu beliau mencumbuiku sementara aku sedang haid. Beliau juga pernah mendekatkan kepalanya kepadaku saat beliau itikaf. Aku lalu basuh kepalanya padahal saat itu aku sedang haid. Itu dalam Sahih Bukhari 290. Juga terdapat dalam Sahih Bukhari 291. Ini dari Aisyah juga. Jika salah seorang dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah berkeinginan untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk mengenakan kain. Lalu beliau pun mencumbuinya. Aisyah berkata, padahal siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah menahan? Oke, lanjut. Itu Sahih Bukhari 291. Kita lanjut Sahih Bukhari 292. Ini dari Maimunah. Aku mendengar Abdullah bin Syaddad berkata, aku mendengar dari Maimunah berkata, jika Rasulullah ingin mencumbu salah seorang dari istrinya, beliau memerintahkannya untuk mengenakan sarung, maka ia pun mengenakan sarung sementara ia sedang haid. Dan ada beberapa komentar terkait dengan hal ini, terkait dengan larangan ini. Kan ini larangan dalam Quran surah 2 ayat 222 yang dilanggar oleh Muhammad. Lalu menurut Imam Syafi'i, bentar saya buka kitabnya. Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini terkait dengan wanita Nasrani ya.
Apabila wanita Nasrani telah selesai dari haid itu berada di bawah kekuasaan suami yang beragama Islam, maka ia dapat dipaksa untuk mandi bersih. Dipaksa loh ini, dipaksa untuk mandi bersih dari haid itu. Jika ia tidak mau, maka dapat diajari untuk mandi. Karena haid itu mencegah suami untuk menggaulinya di saat halal baginya untuk menggauli. Firman Allah, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Alasan kami memaksa wanita Nasrani itu mandi dari haid adalah agar tidak mencegah suami untuk menggaulinya. Diperbolehkan bagi suami untuk menggauli istrinya dalam keadaan junub. Jadi ini dipaksa loh menurut mazhab dari Imam Syafi'i. Nah, kita sudah lihat kan logika dari Pak Ibnu Kalam bahwa kenapa ada perintah-perintah yang dilanggar oleh Muhammad sendiri. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar oleh Muhammad sendiri. Itu kalian harus jelaskan, para ulama harus jelaskan. Apalagi para polemikus muslim yang selalu menuduh bahwa Rasul Paulus membatalkan hukum Taurat. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi Rasul Paulus membatalkan hukum Taurat. Padahal mereka sendiri tidak paham tentang apa konteks hukum Taurat apa yang sedang Yesus dan Rasul Paulus itu bicarakan. Dan kalian tidak memperhatikan hal-hal seperti ini, di mana Muhammad sendiri menurut logika dari Pak Ibnu Kalam tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita sudah buktikan, kita sudah lihat buktinya dalam hadis dan dalam Quran sendiri. Nah, bagaimana tanggapan saudara-saudara sekalian? Untuk saudara-saudara, silakan tulis di kolom komentar. Dan itu saja yang mungkin ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Ibnu Kalam. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.